Jangan terjebak isu reshuffle. Ditulis oleh M. Rizal Fadilah. Dari adegan marah-marah dengan ujung ancaman reshuffle, maka cerita jadi berlanjut. Reshuffle dimainkan jadi isu. Mulai muncul susunan hoax di media sosial soal si Anu jadi menteri, si Anu dicopot. Masyarakat dicoba buat tertarik urusan ganti-ganti menteri agar ada mainan baru yang bisa menggeser isu vital dan serius, yaitu rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini dapat membuat guncangan politik. PDIP, partai pemenang pemilu, sekaligus menjadi partai pemerintah menjadi sorotan. Komandan koalisi partai pendukung presiden ini dibongkar-bongkar boroknya, tidak tanggung-tanggung soal Neo PKI dan komunisme, gara-gara ngotot menolak TAP MPRS 25 tahun 1966 dan keberanian memuat pasal Trisila dan Ekasila pada rancangan undang-undang HIP tersebut. Gelombang aksi belum mereda, bahkan cenderung bereskalasi. Rakyat tidak tertarik dengan penundaan atau ganti nama jadi PIP atau BIP atau apapun. Seruan masih hentikan atau cabut. Pemerintah dan beberapa fraksi DPR masih bermain-main. Tidak dicabutnya rancangan undang-undang HIP dari prolegnas, padahal 16 rancangan undang-undang sepakat untuk dicabut, membuktikan masih bermain-mainnya pihak-pihak yang berkepentingan. Reshuffle adalah olah geser perhatian. Istana coba meramaikan, entah siapa yang melontarkan, seolah-olah orang kontroversial Ahok akan menjadi Menteri BUMN ganti Erick Thohir. Ini pun bagian dari olahan, agar publik masuk dalam ruang pro kontra soal Ahok, si penista agama itu. Jabatan lain seolah ditawarkan ke berbagai kader partai, mainan dagang sapi dekat Idul Adha. Jika rakyat, khususnya umat Islam, tetap fokus pada pembelaan ideologi, maka isu reshuffle akan hilang dengan sendirinya. Realitanya, reshuffle kabinet itu bukan hal yang penting. Mau reshuffle atau tidak sama saja. Mau Ahok masuk atau tidak juga tidak berpengaruh. Masalah utama bangsa adalah kebangkrutan ekonomi, penjajahan asing, serta rongrongan ideologi Pancasila. Khusus soal Ahok yang diributkan, biar saja Ahok ikut dalam barisan kabinet. Mau urus BUMN atau menteri tanpa urusan pun tidak apa-apa. Kehadirannya justru akan menjadi bumerang bagi pemerintah Jokowi sendiri. Toh terbukti ketika jadi komisaris utama Pertamina, ia tak becus mendongkrak, malah mesti diusut penyelewengan dana yang ada di Pertamina selama seumur jagung dirinya menjabat itu. Isu reshuffle pun menjadi cermin dari keputusasaan Jokowi sendiri. Tidak ada progres, serunya. Bukti akan ketidakmampuan menjadi dirigen yang memacu semangat kerja tim dalam orkestra. Marah-marah tentu bukan solusi. Orang bisa membaca bahwa kapal akan karam, nahkoda sedang panik. Rakyat tidak perlu terjebak dengan isu reshuffle. Tetap saja fokus pada bagaimana menyelamatkan ideologi Pancasila dari penggerogotan atau pembusukan kelompok yang bertarget jauh pada penggantian. Lalu berjuang keras agar Indonesia tidak terjajah oleh negara China yang mencoba menanamkan kuku melalui investasi dan utang luar negeri. Jikapun terpaksa harus ikut berpikir soal reshuffle, maka ditimbang dalam-dalam tentang aktivitas dan efisiensi dalam pemulihan ekonomi dan politik ini. Apakah reshuffle menteri atau reshuffle presiden? Bila pilihan adalah reshuffle presiden, kenapa tidak? Toh, konstitusi mengatur pilihan atas keduanya. Gawat, tokoh agama Indonesia bersatu, tolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila.
Dilansir Gelora.co, ormas-ormas agama yang diakui di Indonesia menyampaikan sikap bersama terkait rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 3 Juli. Ormas-ormas tersebut yakni PP Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudi), dan Majelis Tinggi Agama Ponghucu Indonesia (Matakin). Pernyataan bersama yang dibacakan Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti itu menghasilkan 4 poin pernyataan. Pertama, Pancasila adalah dasar negara dan sumber segala sumber hukum NKRI. Secara konstitusional, kedudukan dan fungsi Pancasila sudah sangat kuat, sehingga tidak memerlukan aturan lain yang berpotensi mereduksi dan memperlemah Pancasila. Kedua, rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan lain yang disampaikan oleh individu atau dokumen lain yang berbeda dengan pembukaan Undang-Undang Dasar adalah bagian dari sejarah bangsa yang seharusnya tidak diperdebatkan lagi pada masa kini, karena berpotensi menghidupkan kembali perdebatan ideologis yang kontraproduktif. Yang lebih diperlukan adalah internalisasi dan pengamalan Pancasila dalam diri dan kepribadian bangsa Indonesia, serta implementasi dalam perundang-undangan, kebijakan, dan penyelenggaraan negara, kata Abdul Mu'ti saat membacakan pernyataan bersama itu. Ketiga, pemerintah menyatakan menunda pembahasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Oleh karena itu, DPR hendaknya menunjukkan sikap dan karakter kenegarawanan dengan lebih memahami arus aspirasi masyarakat dan lebih mementingkan bangsa dan negara di atas kepentingan partai politik dan golongan. Keempat, saat ini Indonesia sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19 serta berbagai dampak yang ditimbulkan, terutama sosial dan ekonomi. Karena itu, semua pihak hendaknya saling memperkuat persatuan dan kerjasama untuk mengatasi wabah pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya, serta menjaga situasi kehidupan bangsa yang kondusif, aman, dan damai.